Gue udah take berkali-kali. Semoga ini yang terakhir. Oke. Gue merasa gue adalah orang yang berprivilege, khususnya soal hati. Kenapa? Karena gue adalah orang yang tidak mudah menyimpan dendam. Gue gak mudah nyimpan amarah. Seumur gue hidup belasan tahun, kayaknya orang yang pernah gue dendam ke dia, pernah marah ke dia, itu hitungan jari lah, hitungan jari tangan. Bahkan gue udah lupa orang-orangnya siapa aja gitu. Awalnya gue mikir, kenapa gue sebut ini privilege gitu? Karena banyak orang di luar sana, bahkan mungkin lu yang menonton, terjebak dalam kondisi yang membuat mereka menjadi orang yang emosian, mudah marah, dan pendendam gitu. Disclaimer, kenapa gue pakai narasi terjebak dalam kondisi akan terjawab di akhir video, karena itulah the whole point yang ingin gue sampaikan. Kita pelan-pelan dulu. Oke. Gue kira awalnya alasan kenapa gue menjadi orang yang tidak mudah dendaman itu hanya satu. Karena menurut gue dendam itu buang-buang energi. Dendam sama orang itu kayak kasmaran, tau nggak? Jatuh cinta, jatuh suka gitu. Itu kan jatuh suka menurut gue adalah perasaan paling menyenangkan di dunia gitu loh. Ketika lu suka sama perempuan, nah lu kan jadi keinget perempuan ini terus gitu, keinget cowok ini terus gitu. Entah karena cantik, entah karena pinter, entah karena apa gitu. Nah bedanya kalau dendam ini sama kayak kasmaran, tapi di bagian ingetnya doang. Orang yang lu inget-inget ini ketika dendam adalah orang yang gak lu suka, orang yang lu benci. Kan itu gak enak banget ya, kasmaran tapi versi menyakitkan gitu loh. Mirip-mirip lah sama patah hati gitu, kan gak enak ya. Nah makanya awalnya gue kira bahwa itulah satu-satu alasan kenapa just as simple as itu melelahkan gitu loh. Tapi ternyata ada alasan kedua yang mungkin menjadi kunci kenapa gue menjadi orang yang tidak mudah dendaman. Begini, gue adalah orang yang chronically online di Twitter gitu. Gue sering main Twitter, dan lu gak mungkin mungkin kalau lu udah sering main Twitter lu pasti tahu gak mungkin lu satu hari ngebuka Twitter tanpa ngelihat kebodohan orang lain, tanpa ngelihat kejahatan orang lain, tanpa ngelihat sebuah kasus gitulah. Apalagi sekarang udah ada komunitas marah-marah di Twitter yang sering lewat di timeline. Gak mungkin lu sehari gak main Twitter tanpa berpikir kayak, kok ada orang sebodoh ini, kok ada orang sejahat ini. Ya betul, Twitter adalah media sosial yang toxic gitu loh. Tidak sehat, tidak cukup baik bagi kesehatan kalau lu terlalu sering main Twitter menurut gue. Cuman di sisi lain Twitter adalah sosial media yang sangat informatif. When you are a Twitter user, you know first. Ketika lu jadi pengguna Twitter, lu akan jadi orang yang paling pertama tahu gitu, entah itu informasi dan lain-lain. Begini contoh, ketika gue lagi scroll Twitter gitu, kita langsung ke contoh. Terus misal ada tweet soal berita pejabat korupsi gitu. Secara alamiah berita ini akan mengundang hate comment dari orang-orang gitu kan. Koruptor, dasar bodoh, dasar pengkhianat bangsa, dan segala macam komentar-komentar negatif lainnya gitu. Gua sebagai manusia tentunya tertarik dan terdorong dong dengan untuk ikutan menghujat dia, untuk ikutan meledek dia ya. Nah cuman gue sering kali merasa untuk kemudian menahan diri gue untuk terlalu meng-hate comment berlebihan gitu. Kenapa? Karena begini, kunci yang pertama adalah, dengerin gue baik-baik, kita tidak melakukan suatu kejahatan. Terkadang kita tidak melakukan suatu kejahatan bukan karena kita tahu itu salah, tapi karena kita gak dapet kesempatan aja untuk ngelakuin itu. Gue ulang, terkadang kita tidak melakukan kejahatan bukan karena kita tahu itu salah, tapi karena emang gak dapet kesempatan aja. Misal kayak ada 100 hate comment soal politikus yang korupsi gitu. Coba 100 orang itu lu taruh di kondisi yang sama di koruptor itu ketika dia antara memilih dua pilihan antara korupsi dan tidak gitu. Gue yakin 1-2 ada yang ikut, yang akhirnya jatuh pada kondisi yang sama, dia akhirnya memilih untuk korupsi juga gitu. Gue di sini bukan berarti bilang untuk, hey guys, ayo hentikan hate comment ini gitu. Kalian pikirin dong kondisi mental health atau misalkan kondisi si koruptor ini ketika dia korupsi. No, that's such a bullshit opinion. Itu adalah opini yang bodoh, gue tahu, gue gak mau jadi party pooper. Tapi kuncinya di sini adalah dengan lu punya pikiran seperti itu, lu jadi nggak terlalu menyimpan dendam sama orang itu, lu jadi nggak terlalu kesel gitu loh sama orang itu. Lu keselnya sama perilakunya, bukan kesel sama orangnya gitu. Karena lu tahu bahwa lu juga bisa jatuh dalam kondisi itu. Lu berpikir bahwa lu juga bisa jatuh dalam kondisi itu. Atau misalkan contoh nih untuk para cowok, banyak banget di Twitter berita, tweet, kabar tentang perselingkuhan gitu loh. Dan itu mengundang hate comment yang paling luar biasa menurut gue. Berita soal perselingkuhan itu hate commentnya paling parah menurut gue di media sosial.
Cuman gue sering menahan diri untuk hate comment yang tidak terlalu berlebih gitu. Karena gue takut malu sama diri gue di masa depan gitu loh. Karena kita nggak tahu nih sebagai cowok apakah ketika kita dihadapkan pada kondisi yang sama, kita juga bisa untuk survive itu gitu. Karena kan orang-orang yang selingkuh tuh kayak ya udah seorang suami yang mungkin udah bosan sama istrinya terus dia melihat wanita yang lebih cantik. Kita semua sebagai cowok pasti tertarik untuk itu gitu loh. Gitu kan. Makanya gue sering kali menahan diri untuk tidak terlalu hate comment berlebihan karena gue punya pemikiran itu. Dan gue pun jadi nggak terlalu dendam lah gitu lah sama gue, nggak terlalu menghabiskan waktu untuk memikirkan dia gitu, karena gue punya pikiran ya gue juga bisa jatuh di kondisi yang sama seperti dia gitu. Whole poinnya adalah tadi salah satunya, dan kemudian selanjutnya adalah alasan orang itu menyimpan dendam adalah karena dia merasa bahwa dirinya adalah malaikat dan orang yang dia benci adalah iblis gitu loh. Kayak ya udah gue yang paling bener gitu, lu salah, lu bodoh gitu loh, lu jahat gitu. Beda tipis antara salah dan jahat, beda tipis antara bodoh dan jahat. Salah dan bodoh itu menurut gue bisa aja suatu takdir gitu, sedangkan jahat itu adalah pilihan. Contoh begini, gue pernah melihat video di TikTok hari ini gue lihat di Twitter ada video TikTok tentang seorang pemuda yang ditanya sama abang-abang gitu, kayak konten TikTok yang di jalan-jalan nanya-nanya pelajar SMA gitu. Bocah ini anak SMA ini ditanya, sebutin satu negara Eropa. Lu tahu bocahnya jawab apa? Garut. Gue pasti langsung kayak, hah, apaan sih di bocah gitu loh, gini aja nggak tahu, negara Eropa aja nggak tahu gitu. Nah, ketika lu memasang mindset tadi, lu jadi gak lu memblaming itu. Gue awalnya mau langsung kayak apaan sih ini bocah nggak jelas gitu, bla 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 dan segala macem lah gitu. Ada komen dan segala macam hate komen lain lah. Masa negara Eropa doang nggak tahu sih? Tapi coba lu untuk memposisikan mengerti dia. Coba untuk berpikir netral, untuk menetralkan emosi lu dan berpikir ada di posisi dia. Bisa aja kalau misalkan nih gue tanya ke dia, lu mau nggak sih jadi segak tahu itu? Dia pasti nggak mau gitu. Dia nggak mau ada di posisi dia, dia segak tahu itu soal geografi gitu. Dia juga pasti nggak mau dihujat gitu. Itu bukan pilihan dia. Dia terjebak di situ. Dia terjebak di dalam kondisi yang membuat dia jadi kurang tahu soal geografi gitu, mungkin bahasa halusnya ya. Bisa jadi mungkin entah karena memang orang tuanya sibuk kerja gitu kan, sehingga dia dari kecil dikasih HP terus supaya anteng, sehingga kerjaannya tiap hari cuma scroll YouTube doang ya, kita nggak tahu. Atau mungkin ada alasan-alasan lain gitu, kita nggak tahu. Nah, pemikiran ini manfaatnya yang pertama adalah lu jadi nggak terlalu menyimpan dendam, lu jadi nggak terlalu menjadi orang yang dendaman gitu. Dan yang kedua adalah lu jadi bisa lebih mengerti orang lain. Lu mau belajar untuk kritis, lu mau belajar untuk touch the grass gitu lah. Lu mau belajar untuk melihat dari sudut pandang yang berbeda. Menurut gue itu penting banget, apalagi dewasa ini di zaman media sosial yang semuanya itu serba kompleks, semuanya itu serba abu-abu. Kemampuan untuk lu kritis melihat sesuatu dari berbagai sudut pandang itu amat sangat penting buat gue. Gitu ya. Ntar gue ngecek, gue takutnya ada hal yang gue lupa. Ya itu dia, the whole pointnya adalah itu. Jadi gue di sini bukan mau mengajak, lagi-lagi ya gue tegaskan di sini, gue bukan mau mengajak kalian untuk ayo kita sama-sama hentikan hate comment ini gitu. Ya biarkan apa yang terjadi, cuman barangkali pemikiran yang gue punya ini bisa dipakai sama kalian, bisa bermanfaat untuk kalian, bisa membuka insight baru untuk kalian, supaya bisa lebih enjoy lagi dalam menjalani hidup, mungkin begitu ya gitu loh. Dan supaya kita juga lebih bisa belajar untuk melihat dari sudut pandang orang lain. Sebegitu aja. Kalau gue mau intermezzo sedikit untuk Mufid masa depan. Jadi sekarang itu 3 September Pit, lu baru selesai ujian DL Mutawasit awal. Mungkin lu sekarang posisi lagi di Mesir dan entah apa ketika nonton ini. Habis itu lu udah nulis ini poin-poinnya, karena dari tadi lu udah ngetek berkali-kali cuma salah terus. Dan di samping lu ada gorengan dan lepet. Dan lu tahu sebelum lu syuting lu nyembunyiin bantal ini karena lu malu penonton lu lihat lu punya bantal pink, tapi gua rasa itu bukan masalah sih. Jadi ya udah, ini ada bantal pink di sini.
Udah sih segitu aja. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.